Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di pembelajaran kali ini pada channel Mesran. Di hari ini kita akan mempelajari metode penelitian, topiknya studi literatur. Jadi pertemuan ini kita membahas tentang studi literatur. Studi literatur ini merupakan suatu tahapan dari kerangka kerja yang ada dalam penelitian ya. Merupakan biasanya ini di tahapan ketiga gitu. Jadi setelah peneliti melakukan identifikasi masalah, perumusan masalah, ataupun nantinya melakukan pengumpulan data pada perusahaan atau studi lapangan, nah peneliti juga di sini sekaligus melakukan studi kepustakaan atau penelusuran pustaka ya yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan. Nah, apa-apa saja hal-hal yang perlu dilakukan pada studi kepustakaan? Ya, biasanya terdiri atas 3 bagian ini. Ya, biasanya terdiri atas 3 bagian ini. Yang pertama itu peneliti harus melakukan pencarian terhadap objek yang diteliti gitu. Jadi objek yang diteliti itu tentang apa kaitannya? Jadi itu dicari pada jurnal-jurnal, buku-buku atau website yang berkaitan dengan atau sejenis dengan topiknya gitu. Jadi objek yang diteliti itu dilihat baik secara teoritis, penerapan aplikasinya ataupun hal-hal lainnya. Nah, ini dia tadi ya, studi kepustakaan. Kemudian penelitian sejenis ya. Nah, di sini mencari penelitian-penelitian yang memiliki kemiripan ataupun yang sama yang pernah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Nah, kemudian ada penggunaan kutipan rujukan. Di sini juga hal-hal yang berhubungan dengan studi literatur. Kemudian melakukan parafrase, ya, paraprasa, ya, atau bahasa Indonesianya. Nah, kemutahiran pustaka juga perlu dilihat juga pada studi kepustakaan. Jadi pustaka atau daftar pustaka atau referensi yang terbaru itu yang lebih baik digunakan ya. Kemudian bagaimana pencarian terhadap sumber pustaka. Nah, kita masuk ke bagian pertama, penggunaan kutipan dan rujukan. Ya. Jadi setelah kita mencari tentang objek yang diteliti, tentu kan kita akan melakukan rujukan atau kutipan terhadap teori-teori terhadap objek yang kita ambil secara teoritis. Nah, di sini tentu kita akan melakukan kutipan-kutipan ya terhadap teori-teori tersebut. Nah, apa yang dimaksud dengan kutipan atau referensi? Kutipan adalah pengambil alihan suatu kalimat atau lebih dari karya tulisan orang lain atau karya tulisan lain untuk tujuan ilustrasi atau memperkokoh argumen dalam tulisan Anda sendiri. Jadi secara tidak langsung kutipan itu kita mengambil kalimat orang lain. Ya. Tujuannya untuk memperkuat kalimat kita sendiri. Tujuannya untuk itu. Oke. Sedangkan referensi berasal dari bahasa Inggris yaitu refer to, yang artinya mengacu pada atau merujuk pada sesuatu atau pernyataan seseorang. Jadi sama ya, referensi dengan kutipan sama. Jadi kalau kutipan tadi mengambil alih suatu kalimat yang terdapat pada karya tulisan lain dengan tujuan untuk mengilustrasikan ataupun memperkuat argumen dalam tulisan kita sendiri. Nah, itu tadi. Jadi kalau referensi mengacu atau merujuk dari pernyataan seseorang, ya, secara tidak langsung sama. Kemudian apalagi yang dimaksud dengan kutipan atau rujukan atau referensi merupakan suatu informasi yang dijadikan sebagai suatu sumber acuan atau rujukan untuk mempertegas suatu pernyataan yang disampaikan. Jadi sama juga ini. Jadi yang dijadikan sebagai sumber acuan.
ya, untuk mempertegas pernyataan yang akan dituliskan atau disampaikan. Ya, dalam artian ini penelitian yang kita lakukan. Nah, ini dia dari kutipan rujukan atau referensi. Apa tujuan pembuatan kutipan? Yang pertama, tadi disebutkan untuk memperkuat pernyataan atau argumen, ya kan, dari tulisan kita, ya, dan menambah nilai terhadap penelitian yang dibuat. Jadi jika kita menambah rujukan atau sumber yang kita lakukan terhadap penelitian yang kita buat, berarti itu akan menambah nilai terhadap penelitian yang kita miliki. Nah, ya, artinya kita tidak berdiri sendiri di dalam menulis itu, tapi diperkuat dengan pernyataan-pernyataan orang-orang yang sebelum kita melakukan penelitian. Oke. Yang kedua, tujuan dari penulisan kutipan ini menghindari plagiarisme. Artinya, tadi kan disebutkan bahwa kutipan itu adalah pengambil alihan suatu kalimat dari karya tulisan lain, ya kan, untuk memperkuat argumen dalam tulisan sendiri. Berarti secara tidak langsung di dalam suatu penulisan kutipan kita menuliskan suatu pernyataan atau informasi yang kita peroleh dari penulis lain. Jadi untuk menghindari plagiarisme, ya, yang dari tulisan kita, nah kita tulis di kutipan yang kita punya. Jadi pernyataan yang kita ambil dari orang lain itu kita buat kutipannya atau rujukannya dari siapa, itu maksudnya. Jadi menghindari plagiarisme. Kemudian bentuk penghargaan pada karya orang lain. Nah, pada dasarnya kita melakukan rujukan, pembuatan rujukan atau kutipan, kita memberikan penghargaan kepada karya orang lain. Karena kita mendapatkan informasi dari tulisan dia. Nah, ini. Jadi sebagai salah satu bentuk penghargaannya, kita buat kutipannya atau rujukannya menuju ke sumber yang penulis lain tersebut. Nah, jadi nantinya ini akan, dalam artian ini merupakan suatu bentuk sitasi nantinya. Yang keempat, menambah wawasan pembaca. Jadi pada saat pembaca membaca artikel atau karya ilmiah atau hasil penelitian yang kita buat, jadi mereka nantinya akan bisa menambah wawasan terhadap apa-apa yang kita tulis. Ya, jadi rujukan yang kita buat itu dapat memberikan pengetahuan juga kepada pembaca, karena nanti dia akan bisa melihat di daftar pustakanya, ya, di daftar pustakanya, dan itu bisa dicari sumber pustaka tersebut. Nah, ini tadi ya. Jadi tujuan kutipan ini menambah wawasan dari pembaca. Ya. Kutipan secara bentuknya ada dua jenis, kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Jadi ini bentuk kutipan langsung, ya. Di sini ya, ini salah satu bentuk kutipan langsung, ya, diapit dengan tanda petik 2. Ya, artinya ini langsung dari penulisnya Agung Hermanto gitu. Jadi petik 2, di dalam petik 2 ini kalimat teksnya ini merupakan pernyataan yang dia miliki. Ya. Nah, bentuk penulisan yang kedua ini Siswanto menegaskan. Nah, dalam tanda petik 2 ini merupakan pernyataan yang Siswanto sampaikan. Jadi ini merupakan kutipan langsung. Ya. Artinya tidak diubah, ya, tidak diubah pernyataan yang disampaikan oleh penulis lain. Ya, tidak diubah. Jadi kedua, kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung, sebagai contoh ini kita bisa melakukan pengubahan karena tidak menggunakan tanda kutip 2. Ya. Jadi bisa di depan ataupun bisa di belakang kita memberikan rujukannya. Nah, seperti ini di belakang, ya, seperti ini di depan. Nah, ini kutipan tidak langsung. Jadi itu bedanya ya. Kalau kutipan langsung berada dalam tanda petik 2 dan biasanya itu tidak diubah. Ya, tidak diubah biasanya. Kalau kutipan langsung
kadang bisa dilakukan perubahan terhadap penyampaiannya, namun maknanya tetap sama. Oke, ini jenis-jenis kutipan, ada 2 tadi ya. Oke, jadi tadi terlihat ada referensinya atau kutipannya seperti ini dalam kurung. Dalam kurung Agung Hermanto. Nah, atau di depan Agus Siswanto 1990 menegaskan. Jadi ini bentuk kutipannya. Ini menggunakan tekniknya apa style. Ya, kalau yang ini menggunakan tekniknya apa style. Ya, seperti ini. Ini bentuk dari apa style. Ya, apa style itu suatu bentuk di dalam melakukan penulisan kutipan atau rujukan. Ya, referensi ya, sama aja. Ya, kalau bentuk IEEE style, bentuknya begini. Jadi nomor rujukan ini biasanya nomor. Ya, bisa angka 1, 2, 3 atau dan sebagainya. Ya, jadi ini sesuai dengan urutan. Ya, jadi nantinya kalau di daftar pustaka urutan 5 berarti di sini 5 dia. Ya, nah, begitu juga ini seperti ini. Jadi penulisannya juga bisa di depan. Ya, seperti yang diungkapkan oleh Michael Doe. Ya, kan? Michael Doe di tahun 2006 berpendapat bahwa seperti ini. Nah, ini bentuk teknik referensi ya dan jenis rujukan. Kemudian penelitian sejenis. Apa yang dimaksud dengan penelitian sejenis? Merupakan penelitian yang telah dilakukan. Baik sesuai dengan metode yang digunakan, bidang kajian, maupun sesuai dengan objek yang diteliti. Jadi penelitian sejenis ini yang sudah dilakukan. Di mana dia bisa dilihat dari sudut pandang metode yang digunakan memiliki kesamaan atau kemiripan. Yang kedua, bidang kajiannya. Yang ketiga, sesuai dengan objek yang diteliti. Nah, ini tadi penelitian sejenis. Kemudian, penelitian sejenis ini biasanya minimal 4. Artinya ini minimal, bukan maksimal. Ya. Jadi, carilah 4 penelitian sejenis. Atau lebih dari 4 ini, lebih baik. Ya, digunakan sebagai pembanding antara apa yang akan Anda teliti dengan yang telah dilakukan oleh orang lain. Jadi kita membandingkan dengan kita mau melakukan penelitian apa dengan orang lain yang telah lakukan penelitian apa. Jadi hasilnya apa? Memberikan perbedaan, ya, analisis ataupun perbedaan, ya, atau gap analisis dengan yang telah ada. Jadi kita nantinya akan mendapatkan perbedaan-perbedaan dari apa yang kita akan buat dengan yang orang lain telah buat. Nah, artinya apa? Jika itu terdapat perbedaan, berarti itu nantinya akan menghasilkan kontribusi. Ya, ataupun nantinya level yang lebih tinggi lagi yaitu keterbaruan dari penelitian sebelumnya. Tapi kalau jika sama, berarti sebenarnya ini harus dihindari. Jadi penelitian yang sama dengan yang telah dilakukan oleh orang sebelumnya, sebaiknya ini dihindari. Kenapa? Minim novelty ataupun minim kontribusi yang dihasilkan dari penelitian kita. Karena sebelumnya sudah ada penelitian yang sama persis. Nah, ini tadi ya penelitian sejenis. Nah, contoh dari penelitian sejenis atau terkait, nah ini seperti ini penulisannya. Ya. Pada penelitian yang dilakukan di tahun 2019 oleh Nielsen Kunda yang membahas mengenai perbandingan metode Edwards dan metode Okra dalam pemilihan supplier menghasilkan alternatif terbaik sebesar. Nah, ini sebagai satu contohnya. Ya, berarti di situ juga ada sumbernya. Berarti di nomor yang 11 ini kita lihat ya, Anda nanti terlihat bahwa referensi dari penulisan ini di nomor 11 ada hasil penelitian yang Edwards dan Okra ini tadi oleh Nielsen Kunda. Ini contohnya. Penelitian sejenis biasanya penelitian sejenis ini ditulis di pendahuluan, ya, di paragraf keempat. Biasanya seperti itu. Ya, penelitian sejenis ini. Kemudian parafrasa. Parafrasa ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu parafrase. Atau dari bahasa Latin, yaitu paraphrasis. Ya. Apa yang dimaksud dengan parafrasa ini?
merupakan pengungkapan kembali suatu konsep dengan cara lain tanpa mengubah maknanya. Digunakan untuk memberikan penekanan yang berbeda dari penulis asli tanpa mengubah pengertian. Jadi parafrasa ini kita gunakan tujuannya apa? Nah, tadi kutipan kan ada disebutkan pengambil alihan dari argumen orang lain untuk memperkuat argumen kita. Nah, kalimat definisinya aja udah kurang baik. Pengambil alihan. Berarti kan sebenarnya mengklaim di situ. Nah, itu yang tidak boleh. Ya. Jadi dari kutipan langsung itu sebaiknya kita bisa melakukan parafrasa. Gitu. Kenapa? Karena suatu pengutipan yang kita buat ini cenderung akan meningkatkan jumlah plagiat, ya, plagiat atau kesamaan dari apa yang kita buat dengan yang orang lain pernah buat. Jadi gunanya parafrasa ini untuk memberikan penekanan yang berbeda dari penulis aslinya tanpa mengubah pengertian atau maknanya. Jadi dia di parafrasa ini kita akan mengungkapkan kembali konsep dengan cara yang berbeda ya dari yang penulis sebelumnya. Ini tadi yang dimaksud dengan parafrasa. Beberapa teknik dalam melakukan parafrasa atau parafrase yaitu pertama merubah dari klausa ke frase atau sebaliknya. Yang kedua merubah dari kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung atau sebaliknya. Ketiga mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif atau sebaliknya. Yang keempat, merubah sinonim. Yang kelima, merubah bentuk kata. Nah, ini beberapa contoh teknik parafrase. Ya, beberapa contoh. Setelah Aldian belajar pemrograman, dia tertidur. Setelah mempelajari pemrograman, Aldian tertidur. Jadi ini berbeda ya. Ya, merubah dari klausa ke frase. Merubah dari kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Seperti contoh Aldian berkata, saya siap mempelajari pemrograman setelah makan. Nah ini kita parafrase. Bentuknya menjadi yang Aldian berkata bahwa dia siap mempelajari bahasa pemrograman setelah makan. Nah ini bentuk parafrasenya. Contoh perubahannya, teknik yang ketiga, merubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif atau sebaliknya. Dian akan melamar pula ya. Dian akan melamar seorang gadis setelah wisuda akhir tahun. Nah ini di parafrase bentuknya menjadi begini. Setelah wisuda akhir tahun, seorang gadis akan dilamar oleh Dian. Nah ini dia tadi. Jadi berbeda ya. Penekanannya itu berbeda. Namun maknanya sama. Merubah sinonim. Aldian merasa nyaman dengan istrinya. Nah ini kita rubah. Aldian merasa bahagia dengan istrinya. Jadi maknanya sama. Merubah bentuk kata. Ya, bentuknya begini. Aldian menulis kaligrafi dengan cepat. Aldian adalah penulis kaligrafi yang cepat. Nah, jadi sama, maknanya sama. Ya. Nah, ini merupakan teknik-teknik yang dibutuhkan dalam melakukan parafrase. Namun pada dasarnya kita manusia sebenarnya kita sudah selalu melakukan parafrase, pengubahan dari apa yang kita terima dengan apa yang akan kita sampaikan. Biasanya seperti itu. Jadi parafrase pada diri manusia itu sebenarnya sudah ada ya pada dasarnya. Oke, kemutakhiran pustaka. Beberapa sumber pengaksesan pustaka ya, bisa Anda cari di Google Scholar ya. Di sini dengan alamatnya scholar.google.com. Atau Anda cari di alamatnya yang ini signdirect.com atau Deutsch.org atau TAN online atau iopscience.iop.org artikel. Jadi ini beberapa sumber. Sebenarnya banyak lagi. Ya, sebenarnya banyak lagi. Termasuk scopus.com. Bisa juga dijadikan sumber pengaksesan pustaka. Ya, bila itu bisa diperoleh, diakses ya untuk mencari, mendownload artikel-artikelnya. Ya. Nah, ini dia beberapa sumber
pengaksesan terhadap pustaka. Nah, hal-hal yang penting dalam pembuatan pustaka, yang pertama, keterbaruan pustaka itu 5 tahun untuk hasil penelitian. Nah, 80% sumber penelitian primer, ya, dan untuk buku 10 tahun. Ini banyaknya 20% sumber sekunder. Jadi maksudnya 80%, 20% itu adalah di daftar pustaka kita, nanti kan kita buat itu sumber acuannya atau daftar pustakanya. Jadi dari penelitian kita itu harusnya 80% itu merupakan sumber pustaka primer. Sumber pustaka primer itu merupakan dari hasil penelitian, laporan penelitian, artikel-artikel ilmiah, jurnal, dan sejenisnya. Ya, proceeding, ini bisa. Sedangkan untuk sumber pustaka sekundernya 20%. Biasanya itu dari apa? Dari buku 10 tahun terakhir. Nah, pertanyaannya, kenapa suatu buku dijadikan sumber penelitian sekunder? Karena buku itu bukan gampang dibuat. Dan biasanya buku-buku itu keterbaruannya bisa 2 tahun, 3 tahun, atau 8 tahun sekali baru ada ditulis ulang lagi dengan keterbaruannya yang lain. Nah, itu biasanya seperti itu. Jadi buku ini kadang kita temui buku itu udah 5 tahun, 8 tahun yang lalu. Nah, kalau dilihat saat ini belum ada yang menulis dengan teori yang sama atau berbeda atau yang lebih keterbaruannya lebih baik lagi. Jadi di sini dikatakan buku itu sekunder gitu. Nah, biasanya dari buku-buku itu diambil teori-teori sebagai pemerjelas, penambah, ataupun metode bila ada. Nah, kenapa dari pustaka itu dijadikan sebagai penelitian primer? Ya, karena di sini keterbaruannya paling sering dilakukan. Jadi sumber hasil penelitian dari peneliti lain itu biasanya lebih cepat dipublikasikan. Ya, biasanya lebih cepat. Nah, biasanya artikel-artikel ilmiah ini biasanya jumlah halamannya biasanya 10 minimal atau 20 maksimal atau lebih lagi 40 gitu. Nah, kalau misalnya dari buku bisa saja 100 halaman. Nah, itulah yang menyebabkan buku itu dijadikan sumber sekunder. Kenapa? Karena jarang sekali dipublikasikan dan tidak segampang itu mempublikasikan suatu buku. Kemudian, format penulisan pustaka IEEE untuk engineering. Ya, kalau Anda di informatika, jenis style referensinya nanti buat menggunakan IEEE yang ada nomor-nomornya di isi artikelnya. Nah, kalau untuk di social science itu menggunakan apa style. Nah, kemudian menggunakan software Mendeley atau EndNote atau yang lainnya. Ya, jadi kita menulis referensi itu sebaiknya menggunakan software reference manager. Ya, biasanya di sini banyak yang pakai Mendeley atau pakai EndNote atau pakai yang lainnya. Sumber pustaka harus ada pada isi laporan penelitian. Jadi pada saat Anda menulis sumber pustaka di daftar pustaka, nah itu harus ada rujukannya di isi artikel atau isi laporan penelitian. Jangan tidak ada, ya. Artinya Anda tidak rujuk tapi Anda buat. Nah, ini yang dilarang sebenarnya. Nah, ini merupakan tempat pencarian sumber pustaka, salah satu contohnya. Ya, ini menggunakan di Google Scholar. Ya. Nah, di sini kan ada kita ketikkan judul objeknya apa, topiknya atau metodenya di sini searching. Kemudian nanti akan muncul semua yang berhubungan atau yang mirip dengan yang kita searching ini tadi. Kemudian kita bisa download dia. Ya. Nah, ini kalau menggunakan Google Scholar. Nah, ini bentuk daftar pustaka, ya. Jadi di sini modelnya IEEE pakai angka 1, 2, 3, 4, 5. Ini otomatis terbuat kalau kita menggunakan Mendeley. Ya, kalau menggunakan Mendeley itu otomatis terbuat. Dan penulisannya yang ini memang sudah diatur oleh Mendeley. Jadi kalau ini salah berarti kita harus memperbaiki metadata yang ada di Mendeley. Ya, di software Mendeley-nya itu tadi. Jadi metadatanya itu bisa dirubah di Mendeley-nya ya, bukan di Word-nya. Nah, kebanyakan
penulis-penulis tidak melihat metadatanya ini sudah benar atau tidak. Jadi kalau menghindari kesalahan itu, ya kita harus cek juga di Mendeley-nya. Ya, oke, mungkin itu saja materi yang saya berikan ya di hari ini terkait dengan studi literatur. Jadi studi literatur di sini secara tidak langsung kesimpulannya bagaimana Anda nantinya mengkaji teori-teori yang ada baik dari hasil penelitian yang sudah dilakukan sejenis ya ataupun dari buku-buku sebagai sumber referensi yang Anda baca dan bagaimana Anda melakukan kutipan sehingga nantinya Anda dapat memperkuat argumen yang Anda miliki dengan melakukan tekniknya parafrase sehingga nantinya sumber rujukan itu terlihat di daftar pustaka. Pada dasarnya penelitian studi literatur itu seperti itu. Ya, untuk memperkuat argumen dari apa yang akan kita tulis, baik secara teori, baik dari topik yang mau kita bahas, objeknya, ataupun dari bidang kajiannya, ataupun dari metode yang akan kita gunakan. Mungkin itu saja, ya. Jadi semoga pada pembelajaran hari ini teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan, ya. Nah, jika ingin ada pertanyaan ataupun komentar dapat dilakukan di kolom komentar di bawah ini. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.